Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paidijur Rahman, NPM 19 340 1097 dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang dana dalam aliran kas. Pengertian dana aliran kas itu yaitu menggambarkan suatu ringkasan sumber dari penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Penggunaan kas disusun untuk menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Laporan perubahan kas dapat digunakan untuk menaksir kebutuhan di kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada dan sebagai bahan dasar perencanaan dan perambalan kebutuhan kas atau di masa yang akan mendatang. Dalam menyusun sumber-sumber dan penggunaan dana, di mana dana adalah dalam artian kas, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca antara dua titik waktu yang akan dianalisa, baik bulan maupun tahunan, dan memisahkan elemen yang memperbesar kas dan elemen yang memperkecil kas. Mengelompokkan yang kedua itu ada mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi atau laporan laba ditahan ke dalam golongan yang memperbesar kas dan golongan yang memperkecil jumlah kas. Yang ketiga, menyusun laporan sumber dan penggunaan kas dengan mengadakan konsolidasi dan informasi tersebut ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Dari laporan perubahan neraca dan laporan laba rugi, elemen-elemen yang memperbesar kas disebut sumber-sumber dana ialah: yang pertama, berkurangnya aktif palancar selain kas. Berkurangnya aktif palancar selain kas ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu berkurangnya barang, yang kedua berkurangnya piutang, yang ketiga berkurangnya surat-surat berharga. Terus ada yang kedua itu yang mempengaruhi yang kedua dari sumber-sumber dana, yaitu berkurangnya aktiva tetap. Yang berkurangnya aktiva tetap juga dibagi menjadi dua, yaitu berkurangnya aktiva tetap bruto, berarti sebagian aktiva tetap harus dijual dan hasil penjualannya merupakan sumber dana. Yang kedua itu ada berkurangnya aktiva tetap neto, berarti adanya depresiasi dalam tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, ada bertambahnya setiap jenis utang, berarti bertambahnya utang, yaitu utang lancar, utang jangka panjang, berarti terjadi penambahan dana yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, bertambahnya modal, disebabkan adanya emisi saham baru dan hasil penjualan saham baru tersebut merupakan sumber dana. Yang kelima, adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan neto dari operasinya, berarti bahwa ada tambahan dan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.